Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMA Negeri 1 Jatiluhur Official. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di mata pelajaran PKWU kelas 10 pada materi Wirausaha Kerajinan dengan Inspirasi Budaya Lokal. Nah, sebelum kita menginjak kepada materi inti, kira-kira ketika saya bertanya apa saja budaya lokal yang ada di Kabupaten Purwakarta ini, apa sih yang ada di benak kalian ketika saya bertanya mengenai itu? Ted, nanti ini potong ya. Kira-kira apa saja budaya lokal yang ada di Kabupaten Purwakarta ini? Pencaksilat? Itu adalah salah satunya. Namun, dalam konteks ini, budaya yang dimaksud itu tidak hanya budaya yang mempunyai unsur seni, tetapi budaya yang melekat atau ciri khas yang melekat di suatu daerah. Itu yang dimaksud. Nanti dipotong lagi. Oke. Misalnya saya berikan satu contoh. Misalnya di Purwakarta ini kita terkenal dengan kuliner khas seperti simping, kemudian sate Marangi, kemudian peyem Bandung tuh kan. Oke, misalnya saya berikan satu contoh, sate Marangi, kemudian simping dan peyem Bendul. Apakah kesemua kuliner yang saya sebutkan itu mampu dijadikan menjadi usaha di bidang kerajinan? Tentu sangat mampu. Nah, tetapi ada beberapa step yang harus kita lalui untuk membuat sebuah wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal. Apakah sampai sini kalian terbayangkan kira-kira dari budaya dibuat menjadi sebuah wirausaha bagaimana ya caranya? Saya ambil satu contoh di budaya kita yang bisa dibuat menjadi sebuah usaha, yaitu kita di Purwakarta ini terkenal dengan sate Marangi. Saya terbersit di dalam benak saya ketika semua kuliner yang ada di wilayah kita itu dijadikan sebuah produk bantal mungkin yang nantinya akan menjadi ciri khas oleh-oleh di Kabupaten Purwakarta ini, seperti sate Marangi ataupun simping dan peyem Bendul itu dibuat menjadi bantal, kemudian kita jajakan kepada para pengunjung tempat wisata. Kemudian kita jajakan kepada para pengunjung di tempat wisata di Kabupaten Purwakarta ini. Tentunya hal tersebut akan menjadi sebuah tentunya hal tersebut akan menjadi sebuah ciri khas bahwa oleh-oleh di Kabupaten Purwakarta itu seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Mari kita berlanjut atau beranjak kepada materi inti. Nah, hal apa saja sih yang harus kalian persiapkan dan lakukan sebelum memulai usaha ini? Yang pertama, itu ada step yang namanya perencanaan. Tentu saja segala sesuatunya harus direncanakan terlebih dahulu. Step perencanaan ini adalah tahapan awal yang harus kalian lakukan. Nah, lalu apa saja di perencanaan ini yang bisa kalian lakukan? Ada 3 nih. Yang pertama, kalian pikirkan dulu kira-kira budaya apa aja sih yang ada di tempat kalian tinggal, di daerah kalian tinggal. Silahkan kalian list sebanyak mungkin. Nah, setelah itu, setelah melis atau merinci budaya yang ada di tempat kalian tinggal, kemudian dilihat potensi bahan bakunya nih ada atau tidak, kira-kira mau pakai bahan baku apa. Ketika misalnya tadi saya berbicara mengenai bantal khas panganan daerah Purwakarta, kira-kira bantal itu mau dibuat dari bahan apa?
Misalnya dari bahan busa, apakah busanya itu tersedia di tempat kalian tinggal atau justru susah. Nah, jangan sampai menyulitkan diri kalian sendiri. Lalu yang terakhir adalah keterampilan produksi. Nah, kira-kira mau dibuatnya itu menggunakan mesin ataukah dipintal oleh tangan kalian sendiri, itu terserah. Ini adalah step perencanaan. Kemudian beralih kepada step perancangan nih. Setelah direncanakan, kemudian mulai dirancang apa saja kegiatan yang harus kalian lalui di step perancangan. Yang pertama adalah pencarian ide. Gimana ya cara cari ide, apalagi dari kebudayaan dibuat menjadi sebuah wirausaha. Nah, itu yang menyulitkan, yang PR banget ya buat kita. Nah, ada tips nih untuk mencari sebuah ide. Yang pertama, ide itu harus barang yang akan kita produksi itu sebaiknya barang yang sedang banyak diminati oleh banyak orang. Yang kedua, mempunyai kebermanfaatan, karena biasanya orang yang membuat sesuatu itu tanpa tahu manfaatnya untuk apa, itu biasanya menjadi hal yang sia-sia nantinya. Nah, oleh karena itu pencarian ide ini harus merujuk kepada barang tersebut harus punya sebuah kebermanfaatan, apalagi yang bisa digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu biasanya yang menjadi nilai jualnya itu tinggi. Kemudian yang ketiga, yang mempunyai unsur estetika atau keunikan, yaitu unsur keindahan. Produk tersebut harus bagus, harus indah. Apalagi yang unik tuh biasanya yang banyak diminati oleh semua orang. Nah, lalu setelah ide itu muncul, barulah kita wajib membuat sketsa. Apa sih, Bu, pentingnya membuat sketsa? Apakah ketika tidak menggunakan sketsa wirausaha atau usaha tersebut itu tidak akan berjalan? Sketsa ini adalah mikir dulu. Oke. Sketsa ini menjadi wujud dari ide yang tadinya ada di dalam pikiran kalian, maka diwujudkan dalam bentuk gambar, sehingga orang yang melihat atau kita pun sendiri yang punya ide mengetahui bentuknya seperti apa, kemudian nanti warnanya akan bagaimana, manfaatnya untuk apa, ukurannya berapa. Nah, itu fungsinya sketsa. Jadi dari penuangan ide dari pikiran kalian diwujudkan dalam bentuk gambar, sehingga tergambarkan secara jelas hal-hal yang sangat terinci begitu. Kemudian ada, setelah tadi kan kalian mencari ide, di list tuh ide kira-kira mau buat apa kerajinannya. 10 ide misalnya sudah kalian tulis, kemudian dari 10 itu dibuat, apakah Bu 10-10-nya harus dibuat sketsa? Tergantung kepada kalian. Kalau kalian memang maunya 10-10-nya dibuat sketsa, itu jauh lebih baik. Tetapi kalaupun tidak, maka nanti sketsanya dibuat ketika kalian sudah menentukan ide terbaik. Dari 10 ide yang sudah tadi dituliskan, kemudian kalian harus memilih 1 atau 3 lah ide terbaik. Kira-kira mana yang mau direalisasikan, dibuatkan. Nah, setelah itu kalian baru membuat sketsa, itu boleh. Nah, lalu yang tahap selanjutnya adalah ini juga yang paling penting, prototype. Apa sih prototype itu? Sebetulnya kenapa jadi gini? Apa sih Kok alay banget ya? Apa sih prototype itu? Prototype itu contoh mungkin ya. Contoh dari kerajinan yang akan kalian perjualbelikan. Jadi ketika kalian misalnya mau berniat membuat tirai dari bahan karung goni, maka prototype itu adalah contoh produknya. Kalian betul-betul harus membuat contohnya
sehingga ada gambaran secara nyata dengan produk yang nyata bahwa oh ternyata hasilnya tuh seperti ini. Kalian tahu kelebihan dan kekurangannya nanti untuk nantinya kalian melakukan proses perbaikan dari prototipe itu. Oleh karena itu prototipe ini sangat penting bagi kita sebagai wirausaha yang mau bergerak di bidang kerajinan. Oke, tahap yang selanjutnya yaitu setelah semuanya dilakukan maka mulailah perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi ini apa yang harus kalian lakukan? Yuk kita beralih ke materi selanjutnya di produksi. Produksi ini kalian harus melakukan 3 step. Yang pertama adalah pembahanan, yang kedua pembentukan, yang ketiga finishing. Pembahanan, bahannya dirinci, dipersiapkan dari A sampai Z. Sehingga ketika nanti pembentukan itu tidak ada satupun bahan yang terlewatkan. Kemudian setelah pembahanan usai berlanjut kepada proses pembentukan yaitu pembuatan kerajinan itu sendiri. Lalu yang ketiga finishing. Biasanya di finishing ini dilihat kerapihannya sudah sesuai atau tidak, adakah benang yang tidak benang yang muncul dalam proses finishing ini biasanya tadi apa ya? Gak ada. Dalam proses finishing ini biasanya tahap yang terakhir dilihat dari kerapihan produk. Apakah produk itu sudah rapi atau tidak? Biasanya dilihat nih jahitannya apakah sudah sesuai atau enggak. Kemudian kalau tekniknya menggunakan lem, apakah lemnya tidak keluar, tidak acak-acakan begitu ya. Nah, itu adalah finishing. Proses produksi sudah dilakukan. Step yang keempat yaitu melakukan perhitungan biaya produksi. Untuk nantinya dari sini kalian menjadi acuan untuk menentukan harga produk yang kalian buat itu mau berapa dijualnya. Nah, kita mengawalinya dari perhitungan biaya produksi. Yang pertama kalian harus menentukan biaya bahan apa aja yang kalian beli. Silahkan dicantumkan di biaya bahan dari mulai yang terbesar sampai yang terkecil. Semua bahan wajib dicantumkan di sini. Kemudian biaya tenaga kerja. Bu, ketika saya tidak mempunyai pekerja, kemudian saya yang membuat sendiri, apakah dimasukkan ke sini? Silahkan dimasukkan. Anggap saja upah untuk diri sendiri. Jadi biaya tenaga kerja itu adalah biaya upah untuk pekerja. Pekerja itu mau orang lain ataupun diri sendiri, silahkan ditentukan di sini besarannya tergantung dengan keinginan kalian sendiri. Kemudian biaya overhead ini biaya cadangan. Biaya untuk keadaan darurat mungkin ya. Boleh dikosongkan, boleh diisi, boleh, berapapun boleh, tetapi jangan sampai melampaui batas dari biaya bahan ini. Misalnya biaya bahan 50.000, biaya overheadnya 150.000, tidak begitu. Nah, kemudian dari semua ini kita totalkan, itulah biaya produksi. Nah, dari biaya produksi ini nantinya yang bisa kita gunakan sebagai sebagai perhitungan harga jual barang yang akan kita jualkan. Kemudian, yang terakhir ini adalah cara pemasaran. Seperti yang sudah kita ketahui, ada beberapa cara pemasaran. Nah, di sini Ibu tuliskan single level marketing dan multi level marketing. Apakah kalian sebelumnya sudah mendengar dua istilah ini? Oke, single level marketing itu bisa diartikan sebagai penjualan door to door. Jadi kita menjual sendiri produk yang kita buat, produk yang kita jual,
produk yang kita buat, kita jual sendiri, door to door dari satu rumah ke rumah lain, ataupun kita membuat bazar di suatu pameran, ataupun kita berjualan di tempat wisata, di pinggir-pinggir jalan, dijajakan kepada para pembeli oleh diri kita sendiri, maka itu yang disebut dengan single level marketing. Nah, ada lagi yang disebut dengan multi level marketing. Kalau bahasa penjualan zaman sekarang sih, multi level marketing itu adalah reseller. Nah, reseller itu kita punya orang yang membantu menjualkan, baik itu di daerah kita sendiri ataupun di luar daerah. Namanya ini multi level marketing. Jadi ingat, kalau multi level marketing itu reseller, kalau single level marketing itu adalah kita sendiri yang menjualnya, baik secara door to door, secara langsung kepada pembeli di sebuah tempat usaha, ataupun kita membuat stand di sebuah pameran. Nah, mungkin sampai sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Lebih dan kurangnya silahkan kalian, jika ada yang mau sharing ilmu, sisipkan saja di kolom komentar di bawah ini. Kemudian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar ilmu yang sedikit ini menjadi ilmu yang besar, yang banyak, yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.